Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Mira. Saat ini saya mau nyiapin makan malam untuk keluarga. Makan malam yang sederhana. Saya menyiapkan makanan dari bahan apa yang ada di rumah. Ini saya mau buat sambal ikan dari ikan rebus. Ikan yang sudah direbus itu saya suir-suir kecil. Kemudian saya buatkan sambal yang sedikit pedas. Dan ini aku mau goreng dulu ikannya biar nanti itu tidak lembek, teksturnya sedikit keras. Dan setelah ikannya siap, aku tambahkan bumbu yang tadi sudah aku ulek-ulek nih. Tapi ikannya tidak perlu saya angkat, cukup saya pinggirkan saja. Nah, setelah bumbunya harum, ikannya langsung aku campur. Diaduk sampai merata, sampai semua tercampur rata. Ini aku tidak tambahin air. Dan tomatnya pun aku masukkan terakhir. Tujuannya supaya nanti tomatnya tidak terlalu halus. Setelah semuanya bercampur rata, jangan lupa ditambahkan bumbu penyedap. Kemudian aduk lagi sampai masak semuanya, sampai benar-benar rata. Dan jangan lupa dikoreksi rasa. Setelah ikannya masak ini langsung aku angkat dan aku pindahin ke piring kecil. Setelah itu lanjut mau masak menu yang kedua, yaitu sayur kol, tumis sayur kol yang dicampur dengan mie. Dan ini kolnya aku bagi dua dulu, setelah itu aku iris sampai halus. Ini sayur kolnya ini tidak aku pakai semua, aku hanya pakai separuhnya saja. Karena nanti ini akan ditambahkan dengan mie. Tadi itu mie-nya sudah aku rendam dengan air hangat, air panas. Jadi nanti saat sayurnya sudah matang, tinggal dimasukkan saja mie-nya. Jadi sekarang aku mau iris kecil-kecil dulu ini sayur kolnya biar nanti lebih mudah untuk dikonsumsi. Nah, setelah selesai kolnya diiris, aku mau cuci-cuci dulu sampai kolnya betul-betul bersih. Karena ini kol ini tidak bisa dicuci sebelum diiris, jadi nanti setelah diiris-iris baru dicuci. Aku mengiris kolnya ini sampai agak-agak halus begini. Setelah semua kolnya selesai diiris dan dicuci bersih, ini aku mau tumis bumbunya yang hanya terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Ini bumbunya aku tumis sampai aroma wanginya keluar. Dan ini aku juga tambahkan sedikit saus tiram. Setelah semua bumbunya tercampur rata, aku tambahin kol yang sudah tadi dicuci bersih. Kemudian aduk sampai semua bumbunya merata dan kolnya pun hampir matang. Beginilah pekerjaan saya di rumah setiap hari, hanya memasak, mencuci, dan mengurus rumah juga anak. Setiap hari saya harus masak karena memang di sini jarang beli makanan. Biasanya itu kalau hari pasar baru kadang-kadang kita beli sayur yang sudah siap makan. Tapi biasanya juga kalau pas hari pas bulan suci Ramadan, kalau lagi banyak pekerjaan, kita biasanya keluar beli makanan yang sudah matang, beli sayuran dan juga lauk yang sudah matang, sementara nasinya disiapkan di rumah. Dan kalau hari-hari biasa begini, setiap hari aku harus masak
karena juga untuk menghemat pengeluaran. Jadi karena ini kolnya sudah matang dan aku tambahkan ini minyak yang sudah direndam dengan air panas tadi. Tinggal aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan ini aku tambahkan sedikit kecap biar ada sedikit rasa manisnya. Ini aku tidak tambahin cabai karena seperti biasa anak kecil saya itu sangat suka makannya. Like kalau ada yang mie seperti ini. Dia mau makan mie juga, Nek. Tapi dia itu sangat pintar, dia pilih mie-nya sementara sayurnya tidak dia makan. Kali ini dia aku kasihkan lebih dulu. Karena aku pikir-pikir lebih baik saya kasih saja dia lebih dulu, kemudian yang sisanya itu akan saya tambahkan saus biar ada rasa pedasnya. Sebenarnya tadi itu rencananya saya tidak mau kasih saus, tapi saya pikir ini bagus kalau saya kasih bagiannya lebih dulu. Jadi saya kasih keluar dulu yang tidak pedas. Kemudian sisanya ini saya tambahkan saus sambal. Sebenarnya saus sambal ini tidaklah terlalu pedas, kecuali kalau ditambahkan dengan cabai rawit ataupun cabai bubuk yang sudah di blender. Dan ini sayur minyak sudah matang dan siap untuk diangkat dan siap untuk disajikan. Dan setelah sayur minyak siap, lanjut lagi aku mau goreng ikan asin seperti biasa. Ikan tuna yang saya asinkan itu masih ada stoknya di kulkas, jadi saya masih menggorengnya sampai sekarang. Dan anak-anak juga suka karena asinnya itu tidak terlalu asin. Dan karena aku sangat takut kecipratan sama minyak panas ini, jadi saya tutup ikannya supaya jangan muncrat ke sana kemari. Nah, karena sekarang juga sudah maghrib, sudah hampir maghrib, suara dari masjid itu sudah mulai terdengar. Jadi ini lauk yang terakhir. Beginilah setiap hari makanan kami itu hanya seperti ini, makanan yang sederhana. Makan apa yang ada saja, makan lauk seadanya saja. Dan ini dia ikannya sudah matang dan siap untuk disajikan. Dan hari ini makan malam sudah siap dengan lauk seadanya. Nanti setelah selesai sholat maghrib, mereka langsung makan. Dan ini aku juga buat acar timun tadi sore. Dan setelah selesai sholat maghrib, aku lanjut lagi pekerjaan aku yang kedua ini, yakni membereskan cucian yang sudah kering. Pakaian kali ini tidak terlalu banyak, yang ada hanya pakaian besar saja, terutama pakaian saya. Pakaian anak-anak belum selesai dicuci. Jadi yang aku lipat ini malam itu hanya pakaian besar, pakaian saya. Karena pakaian anak-anak belum selesai dicuci. Sebenarnya pekerjaan ini bisa dikerjakan besok pagi. Tapi karena saya pikir besok pagi akan banyak lagi cucian. Jika saya tidak lipat ini malam, besok akan bertambah banyak pekerjaan. Karena besok banyak pakaian anak-anak yang harus dicuci. Jadi saya lipatin aja semuanya dulu pakaian saya yang besar-besar ini. Tapi hanya ada 1-2 biji saja pakaian anak-anak di sini. Karena kebetulan juga kalau malam seperti ini saya tidak terlalu banyak pekerjaan sudah. Jadi daripada saya hanya duduk santai saja sementara masih ada yang menumpuk, rasanya itu tidak enak dilihat, apalagi kalau pas nanti malam si kucing itu tidur di atas pakaian itu. Paling saya tidak suka kalau banyak bulunya yang tinggal di pakaian saya. Paling tidak suka melihat bulu kucing itu nempel di baju. Karena si kucing ini dia suka tempat-tempat yang bertumpuk seperti pakaian ataupun bantal. Dia sangat suka tidur di atasnya.
Dia tidak mau tidur di lantai, dia pilih tempat-tempat yang empuk. Untungnya si kucing ini cukup bersih karena sering saya mandikan. Dan dia juga tidak terlalu suka keluyuran di luar rumah. Walaupun dia itu kucing kampung, tapi dia itu senangnya di dalam rumah. Tanpa terasa pekerjaan ini akhirnya selesai juga. Dan sekian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum.